Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa di dalam surga, Allah yang selalu mengasihi dan memberkati kami. Hari ini sebagai umat yang diberkati Tuhan, kami berkumpul bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan sebagai ungkapan syukur kami atas kebaikan dan berkat-Mu bagi kami semua. Dan biarlah dalam keterbatasan dan kelemahan kami, Tuhan kembali memberkati kami semua melalui firman Tuhan. Karena kami semua menyadari bahwa hidup kami ini tidak dapat kami jalani dengan baik tanpa firman Tuhan memberkati kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar kami mampu untuk mendengarkan, merenungkan, dan terlebih lagi melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, kembali saya undang berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang kelima yang menyatakan, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segala batin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan melupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahan, Dia menyembuhkan segala penyakitnya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memasukkan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baik seperti pada burung raja-wali. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Umumnya kita mengenal istilah komunikasi itu adalah sebuah istilah yang menggambarkan adanya relasi atau ada hubungan yang terjadi antara dua orang atau mungkin lebih, begitu ya, dan juga terjadi secara dua arah. Artinya bahwa kalau kita berkomunikasi biasanya yang kita tahu adalah itu melibatkan atau dilakukan secara dua arah. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita atau mungkin terkadang dalam kehidupan kita, tanpa atau dengan kita sadari, kita juga sering melakukan komunikasi dengan diri sendiri. Artinya yang tidak melibatkan orang lain, yang tidak dilakukan dua arah itu seperti biasanya. Nah, dalam istilah yang digunakan sehari-hari, apa yang dilakukan saat kita mungkin berbicara dengan diri kita sendiri itu disebut dengan istilah self-talk. Memang self-talk itu sendiri kan artinya dalam bahasa Indonesia kan
self itu sendiri, talk itu berbicara, berarti berbicara dengan diri sendiri. Mungkin kita punya pengalaman dengan melakukan hal itu dalam kehidupan kita. Kita berbicara kepada diri kita sendiri, kita mencoba untuk berkomunikasi dengan diri kita sendiri, sehingga itu kita lakukan. Contohnya misalnya ya, mungkin Bapak Ibu Saudara saat menemukan sesuatu atau menghadapi segala sesuatu kondisi, mungkin akan berbicara dengan dirinya, saya pasti bisa melakukan ini, atau saya pasti mampu menghadapi ini. Atau mungkin sebaliknya, kita mungkin juga bahkan melakukan yang sebaliknya saat berbicara dengan diri sendiri, mengatakan, aduh saya pasti nggak bisa, saya pasti nggak mampu. Nah, dua hal atau dua macam self-talk tadi, atau contoh dari berbicara dengan diri sendiri tadi, menunjukkan bahwa memang sesuai dengan istilahnya, self-talk itu sendiri terdiri dari dua macam atau dua kategori. Yang pertama adalah self-talk positif, tapi juga ada self-talk yang negatif. Kalau yang positif jelas bahwa itu seperti contoh tadi, selalu mengajak kita untuk mengatakan saya bisa, saya mampu. Sehingga setiap orang yang melakukan self-talk yang positif itu akan menjadi orang-orang yang optimis menjalani hidupnya. Jadi dia menjadi pribadi yang percaya diri, menjadi pribadi yang optimis menjalani hari-hari, meskipun dia menghadapi beratnya kehidupan. Tapi sebaliknya, kalau kemudian orang tersebut melakukan self-talk yang negatif, yang mengatakan diri bahwa saya nggak bisa, saya nggak mampu, pasti saya nggak bisa, itu menjadikan diri kita atau orang-orang yang melakukannya menjadi pribadi-pribadi yang pesimis menjalani hidup. Yang ada adalah bahwa kita selalu merasa tidak mampu, kita akan merasa putus asa, dan akhirnya kita menyerah dengan keadaan yang kita harus hadapi. Saya nggak tahu Bapak Ibu lebih banyak melakukan yang mana dalam kehidupan kita masing-masing. Saya percaya bahwa kita pernah melakukan paling tidak self-talk ini. Kita berbicara dengan diri kita sendiri, kita merenung. Dalam perenungan itu kemudian kita memunculkan sebuah kalimat untuk diri kita sendiri. Tadi, bagaimana kita melakukan itu semua dan termasuk dalam kategori yang mana kita, itu yang akan menentukan sikap kehidupan kita juga. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop bacaan kita juga hari ini menunjukkan bahwa sang pemazmur, yaitu Daud yang dituliskan di awal perikop ini, melakukan juga yang saya sebut tadi dengan istilah self-talk tadi. Kita lihat bagaimana saya kemudian menyimpulkan ini karena kalimat-kalimat di awal perikop ini menunjukkan bahwa Daud itu berbicara kepada dirinya sendiri. Kita lihat dia katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Berarti kan bukan pujilah Tuhan hai jiwamu, bukan pujilah Tuhan hai orang Israel, atau bukan pujilah Tuhan hai keluargaku. Tetapi yang dia lakukan adalah mengatakan pujilah Tuhan hai jiwaku. Artinya dia berbicara kepada dirinya sendiri. Artinya pesan ini juga secara khusus, secara utama dia tujukan buat dirinya. Dia berbicara, mengatakan kepada dirinya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pesan ini yang mau dia katakan buat dirinya sendiri, bahwa dia harus terus memuji Tuhan.
sebuah pesan yang sebenarnya kalau kita merenungkan dalam kehidupan kita adalah pesan yang seharusnya menjadi pesan yang umum atau biasa buat kita orang Kristen. Karena yang namanya memuji Tuhan atau bersyukur kepada Tuhan itu adalah sebuah hal yang memang seharusnya selalu kita lakukan. Meskipun kadang-kadang kita lupa. Sehingga kemudian juga Daud sendiri mengatakan kepada dirinya pesan jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Karena dia sadari betul bahwa memang kadang-kadang manusia ini kan suka lupa. Manusia ini gak pernah lepas dari yang namanya lupa. Mungkin baru ingat sebentar, sudah lupa lagi. Baru saja mungkin kemarin merasakan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, atau hari ini pagi ini merasakan berkat Tuhan, tiba-tiba gak lama kemudian sudah lupa bahwa berkat Tuhan itu besar. Sudah mulai lagi mengeluh, sudah mulai lagi protes sama Tuhan. Itu kan tabiat manusia yang memang tidak mudah dihilangkan, gitu ya. Mungkin bisa dikatakan sebuah penyakit yang diderita oleh semua manusia. Gak ada yang terkecuali. Karena menurut penelitian juga, kalau dulu begitu ya, namanya lupa itu identik dengan orang-orang yang usianya sudah lanjut. Tetapi zaman sekarang, karena berbagai macam penyebab termasuk stres dan lain-lain begitu, orang-orang muda juga menjadi orang-orang yang suka lupa. Saya sendiri misalnya, saya mungkin belum tua-tua banget gitu ya, masih agak muda gitu. Ya mas kadang-kadang juga sering lupa taruh ini, lupa taruh itu gitu ya. Artinya bahwa ada pesan yang mau disampaikan Daud kepada dirinya, jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Dan kalau kemudian kamu mau memuji Tuhan, Daud juga katakan jangan cuma sekedar memuji Tuhan. Dia ingatkan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Artinya pada saat dia mengatakan, dia mau mengatakan kepada dirinya, kalau kamu kemudian memuji Tuhan, berpujilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Dengan kata lain, mau mengatakan bahwa kalau memuji Tuhan, pujilah dengan sungguh-sungguh. Jangan pura-pura, jangan kayak orang munafik. Kelihatannya saja rajin berdoa, kelihatannya saja rajin ibadah, tapi kemudian di rumah kerjaannya mengeluh terus, ngomel-ngomel terus. Kan itu jadi orang yang pura-pura. Kalau memang kita memuji Tuhan, pujilah Tuhan bukan cuma di rumahnya, tetapi di rumah kita masing-masing. Nyatakan pujian itu setiap waktu dalam kehidupan kita itu sebagai tanda bahwa kita memang sungguh-sungguh mau memuji Tuhan. Kita benar-benar memuji Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita. Bukan cuma sekedar supaya dilihat orang. Bukan hanya sekedar untuk menutupi kelemahan keterbatasan kita. Jadi kita lihat bagaimana pesan Daud buat dirinya saat dia berbicara dengan dirinya. Dia katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah dengan segenap hatiku, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Nah, bicara tentang kebaikan Tuhan yang membuat Daud memuji Tuhan, kita lihat bersama-sama dalam perikop bacaan kita, Mazmur 103 1-5 ini paling tidak ada 5 kebaikan Tuhan yang dirasakan Daud. Mulai dari ayat yang ketiga sampai kelima, kita bisa lihat dengan jelas di situ kebaikan Tuhan yang dirasakan Daud. Yang pertama, Daud merasakan kebaikan Tuhan saat dia katakan Tuhan itu mengampuni segala kesalahan. Ini bukan cuma sekedar ngomong, ya.
Kita tahu, kita mungkin pernah dengar kisah kehidupan Daud. Meskipun boleh dikatakan dia seorang tokoh yang luar biasa, seorang tokoh yang memang dipilih Tuhan, tetapi tetap saja dalam kemanusiaannya, dalam kelemahannya dia berbuat dosa. Tapi, ini ada tapinya, dia mau katakan, saya sudah berbuat dosa, tetapi saat saya mau datang kembali kepada Tuhan, memohon pengampunan, pemulihan dari Tuhan, Tuhan ampuni saya. Meskipun ada prosesnya juga, begitu ya. Ada proses yang harus dilewati. Sehingga kemudian ini mengingatkan kita nggak main-main juga dengan dosa. Jangan kemudian kita merasa, oh kita punya Tuhan yang Maha Pengampun sehingga ya udah buat dosa aja terus, toh Tuhan ampuni. Gak begitu juga pemahamannya. Seharusnya pengampunan dosa dari Tuhan itu membuat kita semakin dekat, bukan malah semakin menyepelekan, merendahkan pengampunan dosa itu. Jadi kebaikan Tuhan yang pertama dirasakan Daud adalah saat dia merasa Tuhan selalu mengampuni kesalahannya, dosa-dosanya. Yang kedua dia katakan juga Tuhan itu menyembuhkan segala penyakit. Kalau kita bicara kebaikan ini, pasti ini semua adalah kebaikan yang sangat-sangat dinanti semua orang hari-hari ini. Karena kita tahu sekarang yang namanya pandemi masih belum selesai. Ada penyakit yang sekarang ini terus menghantui kita. Kita nggak pernah tahu karena belum selesai juga. Bahkan kemarin kalau tidak salah Menteri Kesehatan bilang COVID ini bisa 5-10 tahun masih bersama-sama dengan kita. Ini menjadi polemik dan juga menjadi sebuah pernyataan yang kontroversial, kemudian direspon banyak orang. Tapi memang kalau kita bicara hal itu ya memang sekarang kita sedang mengalami sebuah penyakit, sebuah pandemi yang tidak gampang. Seingat saya belum ada obatnya. Kalau sakit kepala kan sudah ada obatnya. Kalau flu sudah ada obatnya. Kalau kita sakit mah sudah ada obatnya, jelas gitu ya. Tapi yang namanya pandemi COVID-19 belum ada obatnya sampai sekarang. Dan itu menghantui kita semua. Jadi kalau ada sebuah pernyataan dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan menyembuhkan segala penyakit, pasti kita senang ya. Semoga kita juga semakin yakin bahwa memang Tuhan mampu menyembuhkan sakit itu. Tapi juga bukan berarti bahwa kita menyepelekan penyakit itu dengan mengatakan ya sudah karena Tuhan hebat kemudian ya biarin aja. Gak usah pakai prokes dulu, gak usah pakai masker. Itu tanda bahwa kita nggak bijaksana, nggak berhikmat. Atau juga mungkin boleh dikatakan kita mencobai Tuhan nanti. Jadi kita memang punya Tuhan yang memang Maha Pengampun, Maha menyembuhkan. Tetapi kita juga berhikmat untuk menjalani kehidupan kita sehingga Dia kemudian memudahkan itu semua. Tapi saya juga mendapatkan sebuah fakta menarik dari pernyataan ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi kan saya katakan ini adalah sebuah pembicaraan komunikasi Daud dengan dirinya sendiri. Artinya kan ini berdasarkan pengalaman dari dirinya kan. Tapi kalau kemudian saya membaca salah satu bagian dari kehidupan Daud, Bapak Ibu Saudara, khususnya yang dituliskan dalam 2 Samuel 16 gitu ya. Di sana diceritakan Daud itu punya anak sakit dan tidak sembuh, ternyata meninggal dunia. Jadi kalau kita kemudian berkaca dari kisah itu, kok kayaknya nggak nyambung dengan pernyataannya Daud. Mungkin kita bertanya-tanya, ini benar apa enggak sih? Kenyataannya kok anaknya nggak juga sembuh gitu ya?
Tetapi ini sebuah pernyataan yang mengatakan juga kepada kita bahwa Daud itu juga memahami yang namanya kesembuhan itu bukan hanya bicara tentang kesembuhan fisik. Kesembuhan itu bukan cuma sekedar bicara bahwa seorang yang sakit bisa sembuh. Tapi kesembuhan yang dimaknai oleh Daud itu punya makna yang lebih besar daripada hanya sekedar sembuh secara fisik. Jadi sakitnya pun bukan hanya sekedar sakit fisik. Karena kita tahu juga yang namanya sakit yang kita kenal juga pun ada juga sakit-sakit psikologis begitu ya. Sakit mental. Dan itu yang lebih berbahaya. Saya pernah mengambil sebuah ungkapan dari seorang pendeta Yos tadi saya mengatakan mukjizat yang paling besar bukan saat seorang yang lumpuh bisa berjalan, saat orang yang sakit parah sembuh, tetapi mukjizat terbesar adalah saat seorang dalam sakitnya, dalam kelumpuhannya, dalam kebutaannya tetap beriman kepada Tuhan, tetap percaya sama Tuhan. Itu yang paling besar. Sama dengan kita. Yang paling besar iman kita itu bukan saat kita bisa mengalami kesukaan, bisa mengalami kekayaan, bisa mengalami kehidupan yang sangat-sangat nyaman. Tapi saat kita masih dalam kesusahan, dalam kesulitan, kita tetap beriman, berharap sama Tuhan, itu mukjizat. Jadi kita bersyukur kalau kemudian hari ini kita masih beriman sama Tuhan. Meskipun harus menghadapi beratnya kehidupan. Kebaikan yang ketiga yang disebutkan juga dalam perikop bacaan kita di ayat yang keempat, dia katakan Tuhan menebus hidupnya. Jadi kita semua tahu ya, ada ungkapan dalam Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Jadi artinya kalau orang-orang yang berdosa harusnya hukumannya apa? Maut. Tetapi kita dikatakan, diingatkan oleh perkataan pernyataan Daud ini bahwa kita punya Tuhan yang menebus kita dan kemudian mengangkat kita dari lubang maut, dari lubang kubur itu. Jadi kita bersyukur punya Tuhan yang begitu baik buat kita, sehingga yang seharusnya kita dihukum, yang seharusnya kita mengalami maut, kita bisa kemudian diangkat oleh Tuhan. Kita yang harusnya kotor dengan lumpur itu kemudian dibersihkan Tuhan, disucikan Tuhan, dikuduskan Tuhan lagi. Itu kebaikan yang Tuhan berikan buat kita semua. Bukan hanya Daud. Yang keempat, Daud juga mengatakan kepada kita semua alasan kebaikan Tuhan adalah karena Tuhan memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Mahkota itu simbol kehormatan. Diberikan tidak kepada sembarang orang. Jadi orang yang dapat mahkota itu kan orang yang terpilih, orang yang terhormat. Dan kalau kemudian hari ini dikatakan bahwa kita diberikan mahkota yang berbentuk kasih setia dan rahmat, itu artinya bahwa kita ini dipilih Tuhan. Kita ini diberikan kehormatan oleh Tuhan, dan kita ini diberikan berkat dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Jadi ini juga menegaskan kembali yang namanya berkat Tuhan itu nggak pernah berhenti. Yang kadang-kadang membuat kita merasa nggak merasakan berkat Tuhan karena kita yang berhenti berharap sama Tuhan. Kita yang berhenti meyakini berkat itu dalam hidup kita. Karena berkat Tuhan nggak pernah berhenti, selalu hadir dalam kehidupan kita, selalu baru setiap hari.
Jadi ini yang dirasakan Daud, bahwa Tuhan itu memberikan berkat-Nya, memberikan kehormatannya kepada dia. Tuhan selalu menyatakan kesetiaannya setiap waktu dalam kehidupannya. Tuhan setia. Bayangin nggak? Daud sudah berbuat dosa, berbuat salah, mengecewakan Tuhan. Tuhan masih loh mengasihi Daud. Dan saya meyakini kita semua juga merasakan hal yang sama. Meskipun kita berbuat dosa, meskipun kita sudah begitu mengecewakan Tuhan, tetap saja kan Tuhan memberkati kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa kebaikan Tuhan adalah Dia memuaskan hasrat dengan kebaikan. Artinya memuaskan keinginan kita, memuaskan semua hal yang kita harapkan dalam kehidupan kita dengan kebaikan. Bisa dimaknai bahwa Dia menyatakan kebaikan buat kita. Dapat juga kemudian dimaknai bahwa kebaikan itulah yang kemudian menggantikan hasrat-hasrat kita yang kadang-kadang punya konotasi yang negatif. Dan Tuhan memberikan kebaikan itu dalam kehidupan kita semua. Nah, ini yang dialami oleh Daud. 5 kebaikan Tuhan yang dialami oleh Daud dalam perikop ini saja, dari ayat 1 sampai 5. Kalau kita kemudian membaca seluruh bagian Alkitab, paling tidak kitab Mazmur saja ada begitu banyak kebaikan yang dinyatakan Tuhan. Dan kalau kemudian juga hari ini Bapak Ibu ditanya, apa kebaikan Tuhan buat Bapak Ibu Saudara? Kira-kira bisa nggak menyebutkan itu semua? Ada yang bisa menyebutkan secara lengkap semua kebaikan Tuhan? Kalau Daud mengatakan, aku nggak bisa menghitung kebaikan Tuhan, saking banyaknya. Dan saya kemudian mengimani itu juga dalam kehidupan saya, bahwa kebaikan Tuhan itu begitu banyak, begitu besar, nggak bisa saya hitung. Apalagi kalau kemudian dibandingkan dengan kesusahan kita, pastilah yang kita temukan adalah Tuhan lebih banyak baiknya buat kita. Kebaikan Tuhan jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada kesusahan kita. Kalau kita semua mengimani itu, kenapa lagi kita harus ragu? Kenapa lagi harus khawatir? Kenapa lagi harus takut? Kenapa lagi harus putus asa? Kenapa lagi harus ngomel-ngomel sama Tuhan, marah-marah sama Tuhan atas kehidupan yang kita rasakan? Tuhan begitu baik. Yang tidak baik itu kita. Tuhan selalu memberkati, yang membuat kita tidak bisa merasakan berkat Tuhan karena kita berhenti untuk meyakini itu dalam hidup kita. Jadi inilah percakapan Daud dengan dirinya. Sebuah percakapan yang memotivasi dia untuk tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Sebuah percakapan juga yang menunjukkan bahwa Daud mengaku, saya ini lemah, saya ini berdosa, saya ini punya banyak keterbatasan. Dan dia memotivasi dirinya untuk terus mengakui bahwa Tuhan itu baik buat dirinya bahkan sampai akhir hidup. Jadi dalam penafsiran itu pernyataan atau Mazmur 103 ini adalah bagian dari situasinya Daud sudah ada dalam masa-masa akhir kehidupannya. Jadi ini juga menunjukkan bahwa Daud itu merasakan kebaikan Tuhan sampai akhir hayatnya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita semua bahwa kebaikan Tuhan itu juga buat kita akan Tuhan berikan sampai akhir hayat kita.
Mari kita belajar dari pesan Daud hari ini buat dirinya, yang juga tentunya buat kita semua. Mari terus memotivasi diri kita. Jangan biasakan bilang saya nggak bisa, saya nggak sanggup, saya nggak mampu. Itu tanda bahwa kita tidak mengakui kehebatan dan kekuasaan Tuhan. Tapi biasakanlah kita berbicara dengan diri kita dalam kerangka yang positif atau self-talk positif tadi, yang membuat kita terus meyakini, kita terus mengimani, dan membuat kita juga terus tenang menjalani kehidupan kita, karena kita terus yakini Tuhan hadir dalam hidup kita. Dan saat itu kita lakukan, kita juga akan merasakan kehadiran Tuhan. Biarlah kita nggak pernah lupa kebaikan Tuhan, dan tetap meyakini itu untuk kita menjalani hari-hari kita, yang kita tahu tantangan hidup kita tidak akan lebih kecil, tetapi saat kita menjalani hidup kita hari demi hari ke depan, tantangan kita akan lebih besar. Tapi saat kita kemudian mengandalkan Tuhan seperti halnya dilakukan Daud, mengimani kuasa Tuhan, kita akan mampu menjalani hari-hari kita. Seberat apapun, sehebat apapun tantangan, kita pasti mampu dan dimampukan oleh Tuhan. Amin.